dengan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Ekon Sijabat SPD. Saya calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Padang Lawas Utara. Pada kesempatan ini, saya akan mendiseminasikan budaya positif di sekolah kami di SD Negeri 10 20 80 Gariang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang ini kita masih dapat melakukan acara di sekolah kita ini dalam rangka diseminasi budaya positif pada modul 1.4. Di sini kebetulan saya Arianti Lubis sebagai CGP Angkatan 11 dengan Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Ekon, sama-sama sedang pendidikan PGP. Jadi tugas kami di sini, ibu-ibu, yaitu menyampaikan budaya positif di sekolah kita. Semoga nanti apa yang kami sampaikan bisa sama-sama kita jalankan di sekolah kita ini. Adapun agenda kita selanjutnya, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khusus, kemudian pemahaman inti, eksplorasi konsep dan refleksi. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Ibu-ibu hanya menjawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira ibu-ibu ini setuju atau tidak? Setuju. Ya, ibu tadi setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini ibu-ibu setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Bagaimana, Bu? Ibu setuju? Setuju. Oke. Setuju. Yang ketiga ada memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Berarti dari 1 sampai 3 ibu-ibu setuju. Nanti di sini kita akan bahas kira-kira itu sesuai dengan jawaban kita atau bagaimana. Nah, selanjutnya pada topik-topik budaya positif ini nanti ada dia titik 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi dan 5 posisi kontrol, selanjutnya restitusi dan segitiga restitusi. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ekon Sijabat. Kami persilakan. Kebajikan universal. Di slide berikutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Di stimulus respon yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Untuk di teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Dan untuk selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan, Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, realitas, kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita masuk ke makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di sini ada lagi terbagi teori motivasi. 1. Untuk menghindari hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan. 3. Untuk menghargai diri sendiri. Di sini di teori motivasi ada itu motivasi ekstrinsik. Yang ekstrinsik itu untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Kalau untuk intrinsiknya, nilai-nilai kebajikan universal, yaitu keyakinan kelas. Kemudian ada lagi di situ 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kemudian kita masuk ke segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kemudian kita masuk 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Lanjut lagi kita masuk ke yang berikutnya. Tujuh sebuah tujuan. Apa yang dia hargai? 6. Kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini kita sudah tahu semua kan ibu-ibu, disiplin itu apa. Apalagi di Indonesia katanya kalau sudah disiplin berarti kita harus patuh. Ya kan Bu? Jadi selanjutnya saya serahkan lagi kepada Ibu Arianti. Agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi kita jangan heran kalau anak-anak itu berbuat sesuatu pasti ada tujuannya. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini seseorang, maka motivasi instinknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila kita, Bu? Masih ingat? Apa saja dia, Bu? Yang pertama,
beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, itu adalah tadi profil pelajar Pancasila. Nah, masuk kita kepada pembelajaran 2.2, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Teori motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Kira-kira apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini adalah motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Kita itu hanya takut dihukum. Kenapa saya datang ke sekolah cepat? Kenapa saya kalau terlambat begitu kan? Kita takut terjadi ada hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Nah, inilah dia yang harus kita miliki, yaitu motivasi internal, yaitu tujuan disiplin positif kita. Kemudian selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu diantaranya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Di sini penghargaan itu menurunkan kualitas. Kalau setiap hari yang selalu diberikan penghargaan, tiba-tiba kita tidak berikan penghargaan, maka kualitasnya itu akan berkurang. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Malas aku, tidak pernah dikasih lagi penghargaan. Semalam dikasih penghargaan, itu kan ibu-ibu. Kemudian penghargaan itu mengurangi motivasi instrik. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi kalau sudah biasa kita melakukannya, dengan tidak sadar kita ternyata sudah melakukan hal-hal baik setiap hari, sudah menciptakan budaya positif. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu. Sekarang kita lanjut, penghargaan tidak efektif. Namanya sudah tidak efektif, iya kan? Berarti di sini hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Itu jika Anda, katanya. Berarti memang cuma Anda yang mendapat penghargaan. Kemudian jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Benar. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Sangat benar.
Kemudian di sini penghargaan merusak hubungan, yaitu mengakibatkan rasa iri, motivasi hanya sesaat untuk menyenangkan guru, menciptakan persaingan di kelas. Selanjutnya, pengakuan, apresiasi. Apresiasi adalah penilaian positif yang diberikan seseorang terhadap orang lain, atau bisa juga terhadap sesuatu yang dia kerjakan. Selain pekerjaan, apresiasi juga lekat dengan segala hal yang berhubungan karya seni, karya sastra, atau karya-karya lainnya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kalimat pembuka, kemarin saya perhatikan bla 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 bla. Kemudian nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali. Dalam situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Di situ apalah bisa kita lanjutkan kalimat itu. Kemarin saya perhatikan. Berarti ada murid baru. Iya kan? Rasa empatimu besar sekali. Berarti karena ada murid baru lah, makanya dia membuat rasa empatinya besar. Sementara itu Bisa jadi murid baru itu lo jatuh, bagaimana kita menolong murid baru. oke, sekarang saya menghargai bla 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 kepedulianmu dalam situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Berarti menghargai pendapat, ya kan? Kemudian terima kasih untuk bla bla bla, rasa tanggung jawabmu dalam situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Berarti terima kasih untuk partisipasi, iya kan? Karena dia dalam situasi memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Selanjutnya, tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Nah, sekarang kita akan menjawab itu hukuman atau konsekuensi. Saya bacakan ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya Bu, itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Coba dulu bedakan tadi. Kan jawabannya kan? Kira-kira jawaban tadi kita benar semua? Hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Benar semua kan? Nah, itu dia. Kita lanjut ya.
Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini dia, beritahu kita ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Kemudian konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Nah, itulah dia bedanya. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati, itulah hukuman untuk jangka waktu lama. Kalau dia konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, itu dia perbedaannya. Kemudian anak membenci kedisiplinan, itu hukuman. Kemudian konsekuensinya anak menghargai disiplin. Kemudian selanjutnya paksaan. Kemudian stimulus tanggapan. Selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu hukuman. Mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri, itu konsekuensi. Konsep diri yang buruk, itu hukuman. Konsep diri yang baik, itu konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu hukuman. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, itu konsekuensi. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu hukuman. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, itu konsekuensi. Restitusi. Sama-sama kita dengarkan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya di sini ada identitas gagal, identitas sukses. Nah, di sini di identitas gagal itu lebih atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Untuk direstitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Kemudian kalau direstitusi, korban mendapatkan ganti. Supaya sama-sama kita bisa membedakan ya ibu-ibu. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Kalau dikonsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Untuk direstitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya, perilaku pasif agresif meningkat. Dikonsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Direstitusi, masalah terpecahkan. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Untuk dikonsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Untuk direstitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, itu hukuman. Untuk konsekuensi, harus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya, peraturannya adalah bla bla bla, kamu harus. Untuk dikonsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Untuk direstitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian, murid atau anak membenci peraturan, itulah hukuman. Kalau dikonsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Untuk direstitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Baik, selanjutnya untuk yang selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Arianti. Namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri.
Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Yang 9. Restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Kemudian masuk ke eksplorasi konsep. Pembelajaran 3 yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kemudian di sini ada budaya positif. Budaya positif itu kita mulai dari kelas, kemudian kita buat keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas sudah terlaksana dengan baik, kita akan mendapatkan lingkungan positif di sekolah kita. Kemudian di sini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas, yaitu tabel T dan Y. Ada hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini terdengar seperti apa ya? Terdengar seperti apa? Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kan itu kita hormati. Satu orang yang berbicara kita hormati. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami menyadari atau meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah di tampilan selanjutnya di situ ada ini. Coba dilanjutkan. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Hormat. Di situ kan ada terlihat atau terdengar. Satu orang berbicara. Yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Itu kita saling menghormati. Kemudian kita permisi, terima kasih, tolong ya, boleh saya pinjam? Nah, ini adalah kata-kata yang sering kita ucapkan. Berarti kita sudah melaksanakan rasa hormat dan saling menghormati. Kemudian kalimat guru tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan maju tak maju. Kemudian di sini ada peraturan dan nilai keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah apa itu? Tanggung jawab. Ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti kita menimbulkan rasa tanggung jawab pada diri kita sendiri. Dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelas yang mana? Menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini keyakinan kelas yang mana? Menghormati orang lain. Iya, kita menghormati orang lain dan mempunyai komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini kira-kira keyakinan kelas apa? Keselamatan. Kita tidak boleh melakukan kekerasan. Selain keselamatan apa lagi? Menghormati orang lain. Kemudian ada lagi peraturan dilarang menggunakan narkoba.
kesehatan. Iya, kita memerlukan kesehatan. Kemudian peraturan bergantian atau menunggu giliran. Ini keyakinan kelasnya apa nilai keyakinan kelasnya? Harus bersabar, ya, menghormati orang lain. Kemudian ada lagi menggunakan masker. Ini nilai keyakinan kelas apa itu? Kesehatan dan keselamatan. Iya, kesehatan dan keselamatan. Kemudian ada dia peraturan jangan berlari di kelas atau di koridor. Ini nilai keyakinan kelas apa yang diinginkan? Keselamatan dan keamanan. Iya, keselamatan dan keamanan. Kemudian selanjutnya eksplorasi konsep, yaitu pembelajaran 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini bisa kita lihat kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kemudian ada kasih sayang dan rasa ingin diterima, kemudian kesenangan, kemudian penguasaan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Eksplorasi konsep pembelajaran 5 tentang 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama motivasi, kemudian identitas gagal atau kontrol dari luar, kemudian ada identitas berhasil atau sukses, ini masih kontrol dari luar. Yang ketiga identitas berhasil atau sukses itu dari kontrol diri. Identitas gagal yang pertama di sini menghindari hukuman, menghukum. Motivasinya guru berbuat, menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir, membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu atau ibu kecewa. Itulah adalah tindakan gurunya. Kemudian guru berkata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah, ini sering kita dengar atau kita membuat anak merasa bersalah. Kemudian hasilnya apa? Memberontak atau menyalahkan orang lain atau dia itu berbohong. Kalau kita melakukan hukuman seperti itu. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, hasilnya akan menyembunyikan atau menyangkal atau dia pun bisa juga berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau membuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di atas dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kalau kita menghukumnya, tapi kalau kita membuat dia merasa bersalah, dia akan meminta maafkan saya dulu. Kemudian dampaknya pada murid yaitu kalau kita menghukum rasa rendah diri. Kita lanjutkan ke identitas berhasil atau kontrol dari luar. Mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kalau dia tenang, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Memantaunya, menghitung dan mengukur. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu. Nah, ini juga membuat identitas berhasil. Mengharapkan imbalan. Kemudian ketergantungan. Memantaunya menyesuaikan diri bila diawasi. Menghargai diri sendiri, di situ kita lihat kontrol dirinya sebagai manajer. Tadi ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Kalau sebagai pemantau apa peraturannya? Kalau sebagai manajer apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kalau kita sebagai teman, ketergantungan, menyesuaikan diri bila diawasi. Ini kalau pemantau. Kalau dia manajer, menguatkan pribadi anak. Kemudian
peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kalau dia sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian teman di situ lemah, tidak mandiri, tergantung kepada orang lain. Kalau sebagai pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan manajer mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi di antara 5 posisi kontrol ini yang paling baik untuk kita jalankan adalah sebagai manajer. Konsep pembelajaran 6 segitiga restitusi. Sekarang kita sudah melihat bersama di depan kita masing-masing. Di situ ada segitiga restitusi. Itu yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemudian selanjutnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ya, memang seyogyanya kita sebagai guru harus menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kemudian kita masuk ke validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi di kelas atau di sekolah kita. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Selanjutnya, refleksi. Nah, di sini akan kita refleksi setelah kami presentasi satu demi satu tentang budaya positif, pembukaan, kemudian tadi ada kita masuklah untuk yang refleksi. Di refleksi ini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, hal baru yang dapatkan. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Baik ibu-ibu, mungkin kami akan menerima tanggapan dari ibu-ibu dulu lah, baru nanti kami akan buatkan refleksinya. Satu ibu boleh untuk membuatkan satu refleksi kepada ibu. Terima kasih kepada Ibu Tanti
Ya, untuk refleksi mungkin satu ya Bu ya, satu Bu ya. Untuk nomor satu, hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Yang saya dapatkan yaitu setelah adanya diseminasi budaya positif ini yang kita lakukan pada siang hari ini, yaitu dari sini kita mendapatkan bahwa selama ini yang kita lakukan ternyata contohnya dalam hal hukuman. Ternyata setelah kita pelajari bersama dalam presentasi hari ini, hukuman itu tidak baik bagi siswa. Jadi mungkin untuk kedepannya akan kita jalankan sesuai yang kita presentasikan hari ini. Begitu. Tepuk tangan dulu Ibu. Baik, lanjut Bu untuk nomor 2. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Jelas, sama-sama dewan guru, bukan saya saja merasa senang, perasaan senang mengikuti sesi ini. Jadi kita lebih tahu makna dari positif, budaya positif yang tentu akan kita laksanakan di sekolah kita ini agar pembelajaran kita lebih menarik dan anak-anak juga lebih bersemangat dalam belajar. Ibu Rosdiana, lanjut Bu, nanti kami yang akan menguatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjadi amal yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Menurut saya akan menjadi amal yang baik, pasti, dan tentunya saya akan menjadi amal yang baik karena di mana saya akan diikuti oleh orang lain. Dan saya akan menunjukkan kepada orang lain ataupun guru-guru saya yang di sekolah. Tunggu dulu. Setelah mengikuti dalam modul ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran among yang seperti apa maksudnya? Jadi setelah mempelajari tadi modul budaya positif ini, jadi saya akan menjadi among yang seperti manajer, tidak sebagai penghukum, tidak juga sebagai pemantau. Saya akan menjadi manajer. Terima kasih. Among yang seperti manajer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah kita di penghujung acara kita, yaitu refleksi. Di sini kami sebagai CGP akan menguatkan modul 1.4 budaya positif yang sudah kami presentasikan mulai awal sampai akhir. Di sini ada pertanyaan, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Setelah kami mengikuti pendidikan guru penggerak, banyak yang sudah kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak tersebut, yaitu mulai dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai-nilai peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, dan inilah dia modul 1.4 budaya positif. Itulah dia. Kemudian untuk yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Pastinya perasaannya senang, semangat, termotivasi. Apalagi
kalau namanya makna disiplin itu tidak asing buat kita. Kata-kata disiplin itu artinya kita taat dan patuh. Nah, kemudian motivasi. Motivasi itu dorongan, intrinsik. Intrinsik itu dalam, dari dalam. Dorongan dari dalam. Berarti kalau dibilang dorongan dari dalam, berarti dorongan dari diri kita sendiri. Jadi kita nggak perlu dorongan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, peran Amon seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Peran Amon, kalau untuk kami sebagai CGP, yaitu memberikan contoh untuk merubah sekolah kita ini mau seperti apa, anak itu mau kita didik seperti apa, mau kita kemanakan tujuannya. Itulah dia peran Amon, mengubah cara mendidik atau istilahnya pembelajaran itu sekarang kita harus pusatkanlah kepada peserta didik. Tidak lagi pembelajaran itu kita lakukan untuk diri kita sendiri. Kemudian saya akan menjadi Amon yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Saya akan menjadi Amon yaitu sebagai manajer. Manajer itu bisa dia membimbing, bisa membimbing guru, bisa membimbing anak didik, dan bisa membimbing teman sejawat. Nah, di situ sudah tahu kita semua mulai dari yang pertama sampai yang akhir. Berarti tadi kita sudah tahu membedakan hukuman atau konsekuensi. Iya kan? Tadi di awal presentasi ada di situ hukuman, setuju tidak setuju. Setelah kita tadi mendengarkan bersama, apakah jawaban kita tadi itu benar? Tidak kan? Nah, itulah dia. Berarti kita sama-sama menyimak. Saya pun kalau tidak saya ikuti, saya tidak tahu itu hasilnya yang tadi pertama kita jawab itu setuju tidak setuju itu benar atau salah. Tapi setelah kita pelajari bersama, kita tahu itu tidak setuju jawabannya. Karena menghukum itu sebenarnya salah. Ya, untuk ke depan marilah kita terapkan budaya positif ini di sekolah kita ini supaya sekolah kita ini semakin maju dan semakin banyaklah yang berpartisipasi untuk sekolah kita ini, terutamalah partisipasi dalam mengajar anak kita atau mendidik anak kita ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena tempat kita ini bisa dibilang jauh dari kota besar, ya kan? Jadi kurang peminatnya. Nah, untuk itu marilah kita ubah cara mengajar kita di sekolah, terutama ya itu tadilah kita pusatkanlah pembelajaran itu kepada peserta didik kita. Baik, cukup itu yang bisa kami buat refleksi atau penguatan untuk presentasi kita ini. Kami tutup presentasi kita ini dengan mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu semua yang sudah berhadir, walaupun memang kita cuma hanya bisa dibilang tidak mencukupi untuk acara diseminasi ini, karena memang kondisi sekolah kita ini memang gurunya ya masih seginilah mungkin untuk tahun ini. Kita belum tahu untuk tahun depan apakah setelah mereka mendengar di situ ada guru penggerak. Nah, siapa tahu ada yang berminat datang ke sekolah kita ini. Baik, terima kasih ibu-ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Oke, kabarnya baik. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Sudah. Masih ada yang belum sarapan? Ada? Tidak. Tidak
Oh iya, tempel lah, udah siap nih, tempel. Tempel di bawahnya boleh, di samping. Oke, udah semua menempel ini. Udah. Nah, Ibu mau baca apa dulu? Kesepakatan kelas kita yang sudah dituliskan dari masing-masing. Yang pertama di sini menghormati guru dan teman. Oke. Ini setuju apa enggak ini menghormati guru dan teman? Kalian setuju apa enggak ini menghormati guru dan teman? Setuju? Setuju. Berarti kalau di dalam kelas itu kita harus saling menghormati. Berarti yang pertama hasilnya adalah di sini aja ya, nanti kita pindah ya. Yang pertama menghormati guru dan teman. Yang kedua, tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat ke sekolah berarti artinya kan? Ini setuju apa tidak? Tidak boleh terlambat. Setuju. Berarti kita harus tepat waktu datang ke sekolah. Berarti di sini apa kita buat? Tepat waktu. Tepat waktu. Kemudian apa lagi? Berdoa sebelum belajar. Nah, ini sudah biasa kita lakukan ini. Waktu kelas 1, waktu kelas 2, ya kan? Nah, berdoa sebelum belajar. Ini setuju apa tidak? Oke, kalau setuju Ibu tulis ya. Berdoa sebelum belajar. Oke, selanjutnya apa lagi? Ini berdoa sebelum belajar, udah sama. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas. Masih ada yang makan di kelas rupanya. Berarti tidak boleh makan di kelas ini. Setuju apa tidak? Setuju. Tidak boleh makan di kelas. Selanjutnya apa lagi di sini ya? Memakai sepatu. Kemudian menggunakan seragam. Berarti sama ini kan, sepatu sama seragam itu kira-kira sama. Seragam sekolah berarti dari jilbab, baju, sepatu, terus celana. Ya kan, itu namanya seragam, ya kan? Berarti menggunakan seragam sekolah, ya kan? Setuju apa enggak ini? Apa tadi yang setuju? Menggunakan seragam. Oke, apa lagi? Buang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan. Apa kita buat ini? Apa? Menjaga kebersihan kelas. Boleh. Menjaga kebersihan kelas. Ini banyak yang sama nampak Ibu ini. Tidak boleh terlambat. Apa lagi? Tidak boleh berantem. Berarti itu tadi saling menghormati kan? Ya kan? Bisa dimasukkan ke tidak apa ini tadi? Tidak boleh berantem. Berarti menghormati teman. Apa lagi? Udah habis, udah habis. Berarti inilah kesepakatan kelas kita. Kira-kira ini bisa kita sepakati apa tidak? Yang pertama, menghormati guru dan teman, tepat waktu, berdoa sebelum belajar, tidak boleh makan di kelas, menggunakan seragam dengan baik, menjaga
menjaga kebersihan kelas. Ini kira-kira setuju? Ada yang tidak setuju dari yang 6 ini? Halo, ada yang tidak setuju? Enggak, berarti ini setuju. Setuju semua? Setuju. Berarti inilah kesepakatan kelas kita yang sudah kita sepakati. Jadi Ibu mau ke depannya kita sama-sama jalankan kesepakatan kelas kita ini supaya kita menjadi anak yang disiplin dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita sepakati. Setuju? Setuju. Oke, mungkin demikian sajalah kesepakatan kelas kita hari ini supaya kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasan, apa kabar? Baik, Bu. Hasan udah sarapan? Sudah, Bu. Hasan tahu ibu panggil kemana? Hasan tahu kenapa ibu panggil? Kenapa Hasan ibu panggil? Kenapa Hasan datang terlambat? Apa kesepakatan kelas yang Hasan langgar? Apa yang Hasan lakukan supaya tidak terlambat datang ke sekolah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahsan, kelas 3 SD. Hari ini saya sangat senang karena ibu guru tidak langsung menghukum saya saat melakukan kesalahan, tetapi memberi solusi yang baik supaya saya menjadi anak yang disiplin. Terima kasih Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.